Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Budi Setiawan. Oke teman-teman, hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga dalam momen hari kemerdekaan ini kita tetap dalam keadaan merdeka. Meskipun kadang-kadang kita sebagai driver Gojek yang mengalami naik turun akun itu hal yang biasa atau udah lumrah atau udah sering terjadi, tapi kita harus tetap semangat dan terus berusaha bagaimana kita bisa mendapatkan hasil maksimal di setiap kali kita ngebit atau menjemput nafkah untuk keluarga kita ya teman-teman ya. Itu yang paling penting. Nah, di konten kali ini saya mau menjelaskan teman-teman ya. Ini sesuai judulnya di sini, pola terapi yang efektif ya teman-teman ya. Nah, sebelum sampai masuk ke dalam pembahasan, saya perlu mengasih tahu ya, kenapa saya bilang pola terapi yang efektif. Nah, begini teman-teman ya. Selama ini kita ketahui pola-pola terapi yang teman-teman biasa jalanin dan banyak diperbincangkan, banyak didiskisiin, itu memakan waktu yang cukup lama teman-teman ya. Paling singkat itu 2 minggu katanya ya kak, sesuai dengan riwayat yang perhitungan riwayat yang ada di dalam aplikasi GoPartner itu, atau bisa 1 bulan atau bahkan kita bisa lebih dari itu. Nah, di video kali ini atau di konten kali ini saya mencoba memangkas waktu tersebut supaya lebih efektif. Kenapa? Kita nggak mungkin mengikuti alur tersebut, kita jangan terlalu mengikuti. Nah, kalau kita terjebak di posisi tersebut 2 minggu, sebulan itu sangat lama teman-teman ya. Kalian bayangin, kalian nggak ngojek sehari atau sehari nggak dapat orderan, itu berasanya kayak gimana? Pastinya berat, apalagi sampai 2 minggu atau bahkan sebulan. Itu keluarga kalian, kalau kalian berkeluarga punya anak istri, bagaimana? Pastinya kalian bakal ngutang, ya bener nggak? Nah, itu yang coba saya kasih tahu ke teman-teman di konten kali ini, biar terpangkas gitu teman-teman ya. Intinya itu akunnya ini, orderan itu bunyi dulu gitu teman-teman ya. Orderan itu masuk akun kita dulu gitu. Intinya tuh di sini kalau konten kali ini. Jadi selama ini kalian itu beberapa hari, beberapa minggu itu masih mengalami yang namanya orderan aja susah masuknya, gimana mau naikin gitu kan. Itu terapi yang menurut saya udah klasik, udah terlalu lama, terlalu kuno gitu teman-teman ya. Mohon maaf ya kata-katanya, kalau emang itu kenyataannya itu terlalu lama teman-teman ya. Harus menaikkan trip sehari segini, terus harus segini, itu nggak bisa diterapin di seluruh Indonesia kayak gitu. Karena kalau Jabodetabek oke lah kayak gitu, atau Jakarta itu enteng lah kalau bagi saya. Mohon maaf nih ya, bukannya sombong, emang kenyataannya gitu faktanya. Kalau di luar Jabodetabek itu sulit ya kan, bukan berarti nggak bisa tapi lebih sulit gitu. Bukan berarti nggak mungkin atau mustahil, itu sulit aja. Karena pastinya Jabodetabek dan luar udah pasti jelas beda ya, tingkat kepadatan ordernya. Jadi yang saya mau jelasin di sini, pola terapi yang efektif ini itu tadi memangkas. Masa iya kita seharian atau berapa minggu sampai nggak dapat uang cuman 30.000, atau bahkan maksimal cuman 50.000 atau enggak sama sekali. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan teman-teman. Jangan sampai kita terjebak sama pola terapi yang semacam itu terlalu lama, terus kita jadinya jatuhnya kita berhutang. Nah, di sisi kita ingin memperbaiki akun, tapi kita juga menimbun masalah yang lain, yaitu dengan berhutang. Atau bahkan kalian udah bukan rahasia lagi ya. Pada umumnya driver ojol itu sering yang namanya melakukan yang namanya kredit aku laku atau pinjol-pinjol lainnya lah ya, atau beli HP dulu ntar dia jual, udah kayak gitu terus nggak bayar atau bahkan menggadaikan. Itu namanya memperbaiki masalah dengan masalah gitu teman-teman ya. Jadi di sini mudah-mudahan kalian yang mengalami hal tersebut sebelum jangan sampai kalian berhutang dengan kalian di sisi lain lagi memperbaiki akun, tapi kalian menggali lubang yang lain gitu teman-teman ya. Jangan sampai. Nah, makanya video kali ini mudah-mudahan bisa membantu. Nah,
langsung aja nih ya teman-teman ya ke pembahasan intinya ya. Nah, pola terapi yang efektif. Nah, selama ini saya ngasih tahu ke teman-teman saya begini teman-teman ya. Nah, yang selalu saya tanya kalau ada teman yang nanya ke saya nih ya di kolom komentar atau di grup WhatsApp, grup sharing saya itu, kalau ada yang ngejapri itu saya selalu yang nanyain yang namanya karakter akunnya gitu. Karakter akun itu bisa dilihat dari ya awalnya bisa dilihat dari riwayatnya aja gitu teman-teman ya. Dia sering main apa, dulu main apa, nah gitu yang selalu saya tanya. Dan historis terakhir itu akun dia itu main apa gitu. Misalkan akunnya main food ya, food. Misal akunnya main food ya. Nah ini main food, terakhir historinya food, cenderung food, udah beberapa hari misalkan. Ini dia ngalamin, ini saya contohin yang namanya gagu ya. Gagu itu 3 orderan ke bawah atau 5 ke bawah ya, atau 1 2 gitulah ya. Nah, ini harus dilihat food ini. Kalau food ini susah teman-teman ya. Buat apa namanya? Ngusahain buat naikin tripnya itu susah. Jadi untuk mengakalinya yang penting kita dapat uang dulu teman-teman. Kan kita tujuan ngojek buat dapat uang. Ya kan? Untuk hal-hal yang lainnya kita pinggirin dulu untuk dapat nafkah ya kan, buat bisa beli beras, kebutuhan dan lain-lain. Nah ini food, kalau kita ngerasa foodnya udah berat, nah udah 2 minggu atau bahkan sebulan kalian masih merasa kalian masih memperjuangkan food ini, itu mungkin langkah yang kurang tepat. Artinya kalian harus pindah haluan ya, harus pindah haluan, artinya kalian harus menaikkan dengan jenis layanan lain gitu teman-teman. Misalkan saya ambil gini ya teman-teman ya, kebanyakan nih yang saya tanya nih riwayatnya nih nggak mungkin food semua, pasti ada yang campur gitu teman-teman ya. Ini misalkan ada gosen, ada red, tiga-tiganya masuk biasanya teman-teman ya. Kalau akun gagu itu semuanya biasanya masuk. Nah ini dari ketiga orderan ini, 3 layanan ini itu jangan sampai kalian terus jalani teman-teman ya. Artinya kalian harus buang salah satunya, atau salah satunya mana nih teman-teman ya. Yang paling penting ini gosen dan food ini ya. Gosen dan food maksudnya sini ya, kesini ya. Food dan gosen ini ya. Nah ini itu jangan sampai ada di riwayat kita ke depannya gitu. Kalau riwayat sebelumnya udah terlanjur kan mau gimana, kan nggak bisa dihapus. Nah riwayat ke depannya itu harus gimana nih teman-teman ya. Food dan gosen ini kalian harus pilih salah satu. Kalau red ini aman nih teman-teman ya, red ini aman, mau digabungin dengan gosen, mau digabungin dengan food itu aman ya, itu aman. Nah masalahnya ini gosen dan food ini jangan sampai ada di riwayat kita gitu ke depannya nih. Besok nih misalkan kalian mau ngebit besok, itu usahakan kalau misalkan besok nih ada orderan, kalian tinggal pilih kalian mau gabungin food sama red atau gosen sama red, itu boleh, asal jangan ada food, ada gosen, ada goret. Jadi harus ditinggalin salah satunya, antara foodnya dihilangin ya atau gosennya dihilangin. Ini salah satunya harus kalian pilih. Misal kalau kalian mau main gosen dan red dulu, asal naik dulu nih, asal naik, ini foodnya kalian hilangin ya, kalian buang nih ya, kalian foodnya kalian hilangin, kan kalian udah mencoba ya naikin trip tapi nggak naik dengan food ini. Kalian coba dengan food, dengan maksudnya dengan goret, dengan red. Nah ini kebanyakan teman-teman saya berhasil dengan cara ini teman-teman ya. Atau kalian kalau yang nggak mau main gosen, takut barangnya gede, ribet begini-gini apartemen, bisa pakai yang namanya kalian buang gosennya. Nah kalian buang gosennya, ada di grup saya itu yang main food sama goret itu orang apa ya, orang Cilegon, itu main food dan goret akunnya setiap hari bunyi teman-teman ya, cuman dia masih bimbang. Nah itu bisa naikin, yang penting akun bunyi dulu teman-teman ya. Itu bukti kenapa akun bisa jadi masih ini, dia ini orderannya bisa 7, bisa di atas 5 teman-teman ya, cuman masih stuck di situ. Nah itu ada langkah selanjutnya lagi. Nah ini di sini kan saya mau bahasnya yang akun-akun bener-bener yang gagu ya, cuman 3 ya. Ini bisa teman-teman ya, ini bisa dikombinasiin food dengan red. Kalau kalian nggak mau bawa gosen atau kalian sebaliknya nggak mau bawa food,
atau nggak mau bawa food ya, kalian males nunggu di resto, bisa juga gini yang tadi saya bilang. Intinya jangan digabungin food sama gosen, ini food yang paling penting. Nah terus ada yang bilang begini, tapi sebelumnya sebenarnya tadi itu mungkin saya harusnya penyebab akun drop itu apa. Nah ini saya selipin aja di sini ya teman-teman ya. Penyebab akun drop itu pastinya ada beberapa faktornya teman-teman ya. Pertama dari pola ngebit kita gitu teman-teman. Misalkan yang biasanya rutin terus gitu ya teman-teman ya, rutin berentak terus tiba-tiba banyak liburnya terus narik lagi. Saya juga ngalamin kayak gitu teman-teman ya, naik turun. Itu terbukti teman-teman ya, kalau pola kerjanya nggak beraturan. Oke, kita kan karyawan, kita kan mitra bang, bukan karyawan. Itu hal yang paling saya ini teman-teman ya, saya benci ya kata-kata itu ya. Kita kan mitra bukan karyawan. Iya, siapa bilang kita karyawan, kita itu mitra? Kenapa sih masih diomongin aja? Dari awal kita lahir, bukan dari awal kita daftar itu sistemnya kemitraan bukan karyawan. Gak usah lah dipakai-pakai kita mitra karyawan terus mau keluar seenaknya, terserah gitu ya, terserah mau keluar seenaknya. Kita kan mitra, mau keluar pagi mau keluar siang ya itu terserah kalian. Orang yang bakal nikmatin dulu kalian sendiri, bukan saya atau yang lain. Itu terserah, itu pola pikir yang bebas aja itu. Cuman kalau bagi kalian yang ingin rutinitasnya terjaga, rutinitasnya berangsur-angsur baik atau minimal stabil, pendapatannya dapat 200.000 sehari-hari, dapat uang, itu perlu yang namanya istiqomah, konsisten ya teman-teman ya. Itu bukan berarti konsisten kita jadi kayak budak, kayak babu atau karyawan, bukan. Itu bukan, jangan pemikirannya jangan ke sana gitu. Mohon maaf ini ya. Konsisten itu buat melatih kita juga, maksudnya melatih kedisiplinan. Bisa kalau pagi bagus ya teman-teman ya. Kan orang kalau kerja pagi itu bagus, lebih bagus daripada orang yang kerja malam. Bukan berarti jelek ya, lebih bagus ya. Saya bilang lebih baik dari orang-orang yang kerjanya malam atau siang, keluar siang. Itu kalau kalian agamanya Islam pasti tahu kayak gitu. Yang kalau kerja pagi itu bagus konsepnya ya. Kita bisa pulang lebih sore ya, kalau akunnya udah mulai lancar. Jadi itu yang pertama teman-teman ya, kalian harus konsisten. Jadi penyebabnya itu nggak konsisten itu tadi. Terus yang kedua, kalian itu kadang-kadang nggak ngerti yang namanya polanya ini teman-teman ya. Kadang-kadang kalian pernah nih, teman saya ya main gosen ini penyebab kedua teman-teman ya, kenapa akun tiba-tiba drop. Main gosen, riwayatnya udah kuat gosen teman-teman, bahkan kakap ya. Terus tiba-tiba ada orderan food itu dia ambil, bukan satu lagi, 2 atau 3 bahkan dalam sehari itu nggak pakai nunggu lama teman-teman, nggak pakai nunggu 2 minggu, nggak pakai nunggu seminggu, besoknya langsung hancur akunnya. Nah itu penyebab kedua, jangan dicampur-campurin. Nih yang saya bilang tadi, kenapa gosen sama food ini nggak bisa digabungin, nggak bisa jalan bersama gitu ya. Sekalipun kalian masih terapi, itu saya sarankan kenapa yang terapi itu lebih lama. Ini karena tiga layanan ini masih ada di dalam riwayat gitu ya. Nah, itu harus dihindari, itu mencampur adukan gosen dengan goret, maksudnya gosen dengan food itu kita hindari ya teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiga ini apa ya namanya, terlalu banyak cancel, entah dari customernya. Kalau dari customer, bang kalau customer yang cancel gimana bang, itu hal yang nggak bisa kita hindari teman-teman ya, itu di luar kendali kita. Tapi sebisa mungkin dari kalian ini jangan sampai cancel. Kalau cancel harus pakai menu bantuan, itu biar sistem yang ngebatalin. Misalkan kalian main goret nggak ketemu 10 menit, kalian cancel, itu bisa 10 menit baru kalian cancel, itu aman. Terus main food itu kalian diemin aja, kalian diemin, ntar lama-lama hilangkan itu ya. Terus main gosen itu lewat menu bantuan, terus pilih barang melebihi kapasitas atau kebesaran, terus
kalian foto bener-bener kalian udah di spotnya, udah di titiknya, itu baru kalian foto. Karena kalau enggak takutnya dipermasalahkan sama orang kantornya ya, terdetek kalian melakukan kecurangan tidak sesuai laporannya ya gitu. Itu aja yang penting 3 itu tadi. Pertama, pola ngebitnya dijaga gitu, misalkan kalau dari pagi ya pagi gitu, jangan yang teratur aja gitu, minimal 8 jam maksimal 12 jam lah ya gitu teman-teman ya. Nah, terus pola terapi yang efektif itu kayak gitu teman-teman ya. Nah, nanti saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini lanjut lagi ya ke pola terapi yang efektif. Tadi udah saya jelasin penyebab-penyebabnya. Terus kemudian langkah selanjutnya yaitu bagaimana kita mengeksekusinya atau menjalankannya. Yaitu pertama, jangan auto beat, manual beat dulu. Terus kedua, nyalain semua layanan. Ya, nyalain semua layanan. Ya, paham. Kalau auto beat kenapa, Bang? Kalau auto beat takutnya kan layanannya nyala semua, nanti percuma, kecampur lagi gitu fungsinya. Terus berarti harus ngelewatin dong, Bang. Iya, harus dilewatin. Kalian harus lewatin. Kalau kalian nggak mau main food, kalian lewatin food. Kalau kalian nggak mau main gosen, kalian lewatin gosennya, ya kan? Ya, artinya manual teman-teman ya, manual. Terus semua layanan nyala, layanan semua on ya gitu teman-teman ya. Kenapa manual dan semua layanan on? Manual tadi kan semua layanan on, kalau kalian auto beat percuma, bakal kecampur lagi tuh yang namanya food dan gosennya itu. Terus ini kan 1, terus 2 ya kan. Terus kalau ada yang nanya kenapa harus manual, Bang, ya kan? Ya itu tadi semua karena biar menghindari foodnya nggak masuk atau gosen yang nggak masuk. Terus artinya dilewatin dong, Bang. Emang nggak apa-apa, Bang, disortir gitu? Apa nggak makin anyep, Bang, makin susah? Nungguin order aja susah, Bang, kata abang, yang penting bunyi gitu teman-teman ya kan? Iya, emang yang penting bunyi. Itu tandanya akun kalian pas kalian pengen sortir itu terbukti langsung, itu akun langsung bunyi kan, ya kan? Itu artinya langsung terbukti akun kalian langsung aktif, langsung dibaca sama server. Nah, fungsinya layanan on semua ini supaya kenapa? Server ngebaca akun driver mana aja yang aktif, di layanan apa aja yang aktif. Pasti kan kalau ada driver yang nyalain semua layanan aktif, artinya kesempatan dia yang dapat orderan itu lebih besar. Entah ordernya apapun kita nggak tahu, itu peluangnya lebih besar. Entah dari servernya mau ngasih GoFood, mau ngasih GoSend, mau ngasih GoRed, itu akun yang semua layanan on itu berpeluang lebih besar daripada akun yang cuma matiin satu layanan atau cuma nyalain satu layanan, misalkan Red. Peluangnya lebih kecil ya teman-teman ya, peluangnya lebih kecil itu bagi akun yang terapi. Kalau akun kalian udah gacor, udah 30, itu bebas, mau autobit, mau satu layanan aja nggak apa-apa, autobit aja bebas. Ini kan buat yang terapi supaya servernya ngebaca semua layanan ini nih, ya kan? Ngebaca ini akun ini tersedia nih, dikasihlah sama server nih orderan. Nah orderannya apa yang bakal kalian ambil tadi yang saya jelasin, asal jangan sampai food dan gosen ini tergabung bersamaan gitu teman-teman ya bergabung bersamaan. Itu tadi ya alasan manual. Terus alasan buat nyortir gitu, alasan buat nyortir jelas tadi, jangan sampai food dan gosennya bercampur gitu ya. Nah itu teman-teman ya langkahnya. Nah terus kemudian pertanyaan selanjutnya pasti begini, gimana mau nyortir, Bang, orderan aja nggak ada yang masuk? Itu kalian harus pastikan tempat yang kalian tongkrongin atau kalian stay itu bener-bener ada orderannya banyak. Kalian udah tahu, nggak mungkin driver Gojek itu ada yang baru. Kalian pasti udah jam terbangnya udah di atas 3 tahun, atau akunnya udah rata-rata udah paling baru itu 20, udah dari 2021 kalau saya tahu saya ya.
gitu teman-teman. Nggak mungkin kalian baru, pasti kalian tahu spotnya di mana orderan yang banyak. Itu kalian harus pastikan di situ orderan banyak ya teman-teman ya. Itu tadi nyalain semuanya ya. Tadi nyalain semua manual bid. Tadi udah saya jelasin ya alasannya kenapa. Nah, kenapa manual bid, kenapa harus auto bid dan semua layanan nyala, itu jelas alasannya. Dan terus pastikan kemudian langkah selanjutnya kedua, kalian harus banyak bergerak ya teman-teman. Artinya banyak bergerak bukan asal-asalan bergerak. Sebelum kalian berangkat, kalian harus menentukan spot mana-mana yang kalian harus tuju atau target ya, harus tahu. Jadi pas udah jalan, udah nyalain motor, nggak kebingungan harus kemana-mananya. Minimal kalian punya 10 spot, 10 titik ya, punya 10 titik ya, minimal ini, minimal punya 10 titik ya, minimal punya 10 titik atau lebih banyak lebih bagus, atau bahkan sampai 20 itu nggak apa-apa ya. Kalau kalian akun udah dari 2015 2017 tadi, pasti kalian lebih berpengalaman ya. Minimal punya 10 titik tadi. Terus jangan ngumpul sama driver lain. Driver terlalu banyak kalian hindari. Kalian jaga jarak aja dulu. Misal terus berarti jauh dari spot dua bang? Enggak, maksudnya jangan terlalu banyak yang driver. Kalian bisa aja sendiri ya, menyendiri dulu, menyendiri. Jangan ngumpul sama driver yang lain, harus misahin diri dulu ya. Kenapa? Kalian bakal kalah gitu, kalian nggak bakal kebagian order gitu. Sebisa mungkin spotnya bagus ya. Tadi saya udah jelasin ya, kalau mau naikin akun itu pakai red sama gosen dulu, itu cara paling efektif. Rata-rata nggak sampai seminggu ya teman-teman ya, yang saya jelasin. Yang udah itu alhamdulillah nggak sampai seminggu udah naik teman-teman ya. Nanti kalau udah naik baru itu langkah selanjutnya mungkin bakal saya jelasin ya, saya bikin kontenin lagi. Ini yang penting bagi kalian yang akunnya gagu, bener-bener gagu, harus tahu langkah-langkahnya kayak tadi ya teman-teman ya. Pertama tadi ya, jangan campur orderan, jangan campur apa namanya, gosen ya, gosen dan foodnya jangan. Terus apa namanya, punya 10 spot ya, punya 10 spot. Terus apalagi, jangan ngumpul sama driver lain ya teman-teman ya. Menyendiri aja, menyendiri dulu. Kalau fungsinya menyendiri juga biar kalian nggak kejebak sama keasikan ngobrol sama driver lain yang sama-sama gagu, itu bakal menambah lama akun kalian naik. Nah, ini kalian harus menyendiri. Terus kedua, harus geser ke tempat minimal 10 menit ya, 10 menit maksimal 30 menit ya. Jaraknya bebas, sejauh mana ada spot rame itu bebas, 2 kilo, 5 kilo, bahkan 10 kilo. Kalau kalian yakin itu spotnya bener-bener bagus, kalian kejar. Bahkan saya pun waktu itu jarak 25 km itu saya tempuh teman-teman ya, asal akun bunyi dulu. Ini saya dulu 25 km atau 30 saya tempuh asal akun saya bunyi, itu buat ke spot yang bener-bener rame gitu ya. Itu harus banyak geser. Kenapa harus banyak geser ya? Karena kita nggak tahu orderan di sini itu kita apa namanya, nggak bisa ngandelin di satu tempat gitu. Jadi kita harus menyebar historis gitu teman-teman ya. Artinya kita di sini nggak dapat, pasti kedepannya itu agak susah teman-temannya. Di satu titik ini nggak dapat, pasti di satu titik ini susah dapat orderan. Nah, kita harus pindah ke titik berikutnya ya, ke titik berikutnya nih, spot kedua. Terus spot kedua ini kalau udah bunyi, misalkan nih udah bunyi ya, sebisa mungkin kalau kalian yakin ini orderannya banyak di sini, kalau akun kalian udah bunyi di sini terus nih ya, udah bunyi berapa kali nih, 1 ada 2, kalian balik lagi
Kalau argonya lebih cerek lebih bagus, misalkan 10.000 cerek ya, cerek 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 lebih bagus. Kalian balik lagi dari sini balik lagi, dari sini balik lagi, dari sini balik lagi, gitu aja terus. Semakin banyak semakin bagus, nggak perlu dibatasin harus naik sehari 3 atau 2, enggak, bebas, yang penting akunnya naik. Itu kayak gitu aman bang, awet. Alhamdulillah akun saya sampai sekarang, alhamdulillah, bukan takabur ya, dari Januari sampai Agustus berapa bulan, 8 bulan kan, itu masih kayak gitu, masih awet kok. Nggak perlu kita batasin sehari harus naik 3, nggak perlu. Sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya, sekuat kita atau semampu kita, atau maksimal 12 jam itu kita berdapat berapa itu yang kita maksimalin. Jangan perhatiin juga jam on beatnya, jangan sampai berlebihan, khawatir kesehatan juga harus dijaga. Maksimal 12 jam ya, 12 jam, karena besoknya lagi kita harus keluar pagi kita gitu, harus keluar pagi biar nggak capek-capek banget. Atau 14 jam itu nggak disarankan, harus 12 jam aja biar besoknya fit, karena mental kita udah kekuras buat mikir nyari spot ini, buat nunggu, itu kan hal-hal yang menyebalkan, menguras mental ya. 12 jam aja maksimal ya. Nah terus selanjutnya mungkin tambahan ya teman-teman ya, selanjutnya kayak gini teman-teman ya, tambahan sih. Kalau kalian mau main enteng, nggak terlalu capek ya, kalian main jam ramai ya, jam ramai. Kalian ambil jam ramainya misalkan pagi, jam ramai jam pagi, misalkan jam 5.30 sampai jam 9 itu jam ramai. Nah terus jam 9-nya kalian pulang, bebas. Itu on off begitu nggak apa-apa bang, aman. Terus kalian kalau mau keluar lagi, misalkan capek ya, udah kemarin seharian di jalanan terus gitu ya, kalian keluar lagi bisa habis jam 4 sore. Ambil aja jam rame orderan layanan yang pengen kalian fokusin itu jam apa gitu teman-teman. Kalau kalian mau fokusin gosen ya dari jam 9, misalkan jam 9 sampai jam 5, udah gitu kelar. Kalau kalian mau fokusin naikin goret, ya itu dari pagi aja dulu, jam 9 tadi, jam 5.30 sampai jam 9. Terus lanjut lagi nanti mungkin jam kalau kalian wah itu mah sebentar doang bang ngebeatnya, ya bisa dari jam 1 kalian keluar lagi nih habis zuhur sampai ketemu maghrib, terus pulang sampai ketemu maghrib jam 18.00 ya kan, jam 18.00 ya kan. Gitu caranya, itu cara yang kalau kalian lebih efektif kayak gitu, nyari jam rame dan spotnya juga pengaruh. Nih terus kalian yang spotnya mana-mana nih bang, kalau kalian mau goret perumahan, kalian fokusin perumahan. Kalau saya aja akun normal ini saya nggak berhenti teman-teman ya, ngepush spot perumahan, bahkan bukan 10 menit, bahkan 3 menit atau 5 menit itu maksimal saya harus pindah kalau nggak dapet. Terus kalau pindah itu seringnya dapat, habis kalau pindah gitu pindah tapi nggak jauh, jalan sedikit gitu ya, 100 meter pokoknya jalan aja, set pindah aja, yang penting masih di perumahan itu, masih sekitaran perumahan gitu teman-teman ya. Itu harus pagi ke perumahan spotnya. Kalau sore ya itu jelas perkantoran, pokoknya arah orang mau pulang kerja tuh dari arah mana, atau stasiun. Kalau pagi pun ada stasiun, misalkan kalian spotnya yang dekat stasiun ya, kalau pagi bisa stasiun juga ya kan, yang dekat-dekat kantor stasiunnya gitu bisa gitu. Kalau siang ya misalkan jam anak pulang sekolah, misalkan jam 2, itu jam 2 ya kan, saya bilang tadi keluar lagi jam 1, itu bisa kayak gitu. Terus jam 9-nya kan biasanya berat tuh teman-teman ya, jam 9 itu udah mulai berat kalau goret. Itu kalian keluar aja habis zuhur kalian keluar, atau jam 2 ini. Nah itu kalau goret. Kalau kalian mau keluar food itu ya jam 8 ya, jam 8 lah. Terus nanti siangnya sedikit lagi, terus pulang jam 1 nih ya, jam 8 sampai jam
1 atau jam 2 lah ya, terus jam 2 pulang, terus lanjut lagi jam 4 ya, jam 4 atau jam 5 lah ya, jam 5 sampai jam 9 malam ya. Ini kalau food ya, kalau kalian nggak mau berturut-turut capek ya, kalau kebetulan spotnya deket gitu teman-teman ya. Terus tadi ya, kalian harus ingat kalau buat alat terapi itu argo yang bagus apa bang? Bebas, argo campur dulu apa aja, nggak usah pilih-pilih argo. Nanti bisa di konsep selanjutnya, di pola selanjutnya kalian fokusin di argo, asal akunnya udah sampai bisa 25 ke atas, 20 ke atas, atau bahkan bisa 30, itu lebih aman kalau kalian mau memangkas jarak ya. Itu langkah yang selanjutnya. Yang penting akun kalian bunyi dulu ya kan. Nah, bunyi dulu. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, pola terapi yang efektif ya. Pola terapi yang efektif. Ini cara satu-satunya yang ada di Gojek ya. Ini baru saya doang yang ngejelasin kayak gini. Ini cara yang saya temuin sendiri teman-teman ya. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Oke. Tolong dibantu subscribe-nya teman-teman ya. Karena sedikit lagi saya bakal sampai, insya Allah dapat 1000 subscriber, tinggal 140, tinggal 150 subscriber lagi ya teman-teman ya. Oke, di subscribe ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung. Ini hanya sebatas memberikan pengalaman saya, atau bisa disebut kalian trik dan trik ya, untuk menaikkan akun menjadi akun lebih normal. Mudah-mudahan berhasil. Mohon maaf, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.